Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wa jami' awliya'illah fil alamin. Wa nakhussu khususan illa al-musannif hada kitabuna wa usulihi wa furu'ihi wa jami' arwahi ahli al-qubur wa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajuhullah. Wa qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'adika faghfir lana jami'a. Allahumma amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa ilayhin nusyur. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi ingkang kaula hormati, yang berbahagia dimanapun panjenengan semua berada. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tansah pinaringan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali bersilaturahim untuk ngaos sesarengan ilmu nipun Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu atau wajib bagi semua umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah perkenankan kepada kita, Allah berikan kemudahan untuk kita, yaitu untuk melaksanakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah arupi tolabul ilmi. Di dalam majelis ilmu yang sama-sama kita cintai, yaitu majelis ta'lim Darul Ilmi, kita laksanakan rutinan kita, semoga tetap istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari Ahad dan hari Senin ba'da Isya dari sekretariat majelis ta'lim Darul Ilmi Surabaya dalam kondisi yang sehat wal afiat. Yang kedua adalah tidak lupa kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati di bulan ini, maulid kelahiran beliau. Karena puncak rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan semata-mata karena karunia duniawi, akan tetapi puncak nikmat Allah berikan untuk kita umat manusia adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini menjadi tempat yang sangat indah, menjadi surga sebelum surga. Ibarat kata kita berada di tengah-tengah taman bunga,
kita lihat ke sana kemari, tidak satupun yang kita jumpai adalah sesuatu yang buruk. Selalu kita lihat di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita adalah pemandangan yang indah dan menyenangkan, yaitu taman-taman bunga yang mekar berseri-seri. Begitulah ketika kehidupan ini, kehidupan umat manusia dihiasi dengan akhlak yang mulia. Di mana akhlak yang mulia itu, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk innama bu'istu liutammimah makarimal akhlak. Sebagaimana beliau bersabda, aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan ini kita semua umat Islam sangat bersuka cita merayakan dan memperingati serta memaknai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung berupa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa kelahiran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas di dalam kitab bahwasanya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengandung suatu suri tauladan yang mulia, yang alangkah beruntungnya apabila kita sedikit saja meniru beliau. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kenabian dan kerasulan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan yaitu akhlak yang sangat luhur. Salah satunya adalah beliau dikenang oleh masyarakatnya sebagai orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat teguh memegang amanah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan dari masyarakatnya sebagai Al-Amin, yaitu orang yang selalu berkata jujur, terpercaya. Tidak ada satupun kata-kata yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti diyakini kebenarannya oleh umat beliau, oleh kaum beliau, yaitu kaum Quraisy pada saat itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntung apabila generasi muda kita bangsa Indonesia mencontoh, meniru, menjadikan keteladanan, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghiasi di dalam kehidupan kita. Subhanallah, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi bagaimana beliau di dalam kehidupannya memberikan keteladanan, yaitu suka berolahraga. Sesuatu yang mungkin agak jarang yaitu disampaikan oleh para da'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati dimanapun panjenengan berada, semoga kita semua dibahagiakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ngawas sesarengan kita di dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib. Kita sudah sampai pada halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin.
Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan yaitu sebuah bab perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama di dalam sholat, terutama di dalam hal aurat. Kita lanjutkan. Wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'din. Wal mar'atu utawi wong wadon tadumu iku ngumpu laki iya wong wadon ba'daha ila ba'din ing setengahe iya marang setengah kang weneh. Wa takhfadu sautaha bihadratir rijalil ajanibi. Wa takhfadu lan ngaliriake iya sautaha ing suarane iya wong wadon bihadratir rijalil ajanibi ing dalem sandinge pira-pira wong lanang kang liya. Dihimbau oleh pengarang kitab supaya jamaah yang dirahmati Allah setunggal wong wadon disupri ya, diharapkan para perempuan itu setunggal ngumpulake anggotane ya, ngumpulake anggotane nggih niku maksude adalah ngrekso aurate. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Seperti jamaah yang dirahmati Allah, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga itu tentunya dikemas dengan kemasan yang sedemikian rapat, dikemas dengan kemasan yang sedemikian tertutup sempurna. Okay. Contoh, misalnya pisang. Buah napa? Buah pisang. Buah pisang itu saja, pisang yang bagus, pisang yang masih tertutup dengan rapat, napa pisang yang sudah bukaan. Okay. Kalau pisang itu sudah pisang bukaan, siapa yang mau membeli? Betul? Namun tidak demikian dengan pisang yang tertutup rapat, masih lengkap dengan kulitnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya diumpamakan seperti perhiasan berlian. Itu pasti dikemas dengan kemasan yang tertutup rapat sempurna, jamaah yang dirahmati Allah. Pada suatu etalase yang mewah misalnya. Namun apabila suatu perhiasan berlian itu letaknya tidak diletakkan di tempat yang mulia, tidak diletakkan di tempat yang terhormat, belum lagi tidak dikemas dengan kemasan yang rapat tertutup sempurna, mungkin kita akan mengira bahwa perhiasan berlian itu adalah sesuatu perhiasan berlian KW atau kurang bernilai. Maka di sini kita bisa merenungkan suatu perbedaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa agama Islam ini bukannya membatasi tetapi memuliakan dan meletakkan perempuan itu di tempat yang sangat tinggi dan terpuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Diumpamakan lagi seperti seorang ratu Inggris. Kita lihat, apakah ratu Inggris itu akan salaman dengan semua orang? Tentu tidak. Apakah kemudian dia itu bersentuhan dengan semua laki-laki? Tentu tidak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau pasti bersalaman dengan hanya orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa menyentuh. Bahkan mungkin tidak semua orang bisa melihat beliau secara langsung. Begitulah perumpamaan wanita-wanita terhormat, wanita-wanita muslimah. Mereka adalah orang-orang yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terpuji dan mulia. Kalau kita menyebutnya sebagai di tempat noneng bale, ya, maka tergantung kepada pribadinya, apakah dia memang layak bertempat di sana atau mungkin sebaliknya, dia meninggalkan tempat terpuji, tempat yang tinggi, tempat yang terhormat tersebut dan memilih untuk berada di emperan di tanah-tanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan tanpa maksud merendahkan atau yang lainnya, tidak, jamaah yang dirahmati Allah, akan tetapi menjadikan sebuah renungan kepada kita untuk kita selalu mengingatkan wanita muslimah, terutama istri atau anak perempuan kita yang berada di rumah atau di keluarga kita, untuk senantiasa menutup auratnya dengan sempurna apabila berada di tempat-tempat publik atau di tempat-tempat umum ketika mereka sudah akil balik. Kaping loro ngalonake suarane yen ana wong lanang kang ora mahrami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahamilah hukum agama Islam ini dengan mindset yang husnudzon, berbaik sangka, jamaah yang dirahmati Allah. Disebutkan di sini hendaknya para perempuan muslimah itu ketika berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya itu melirihkan suaranya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak menjadi suatu perhatian. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kemudian suaranya dimesra-mesra atau dinakal-nakal atau diendel-endel, non sewu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh sangat jauh dari perilaku yang baik sebagai seorang muslimah. Okay. Malah beberapa dai menyarankan apabila berkata orang muslimah tersebut kepada laki-laki lain yang ajnabi, yang bukan mahramnya, itu dengan perkataan yang tegas. Bahkan diperbolehkan sedikit judes, jamaah yang dirahmati Allah. Tujuannya apa? Tidak ada lain adalah untuk menjaga kehormatan diri. Jangan sampai kemudian mengundang fitnah, mengundang perhatian dari lawan jenis yang membuat mereka kemudian menjadi syahwat. Wal'iyadu billahi min dzalik.
Pahim tum? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan akhlak yang baik? Ya. Kalau misalnya kita tidak atau kurang berkenan dengan saran tadi, berkatalah dengan perkataan yang tegas kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka silahkan berkata seperlunya. Hindarkan sesuatu yang menjurus pada ketertarikan syahwat. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena disebutkan di dalam sebuah makalah bahwasanya suara perempuan itu adalah aurat. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, bisa kita perhatikan ketika di dalam sebuah sholat berjamaah dan imamnya lupa untuk makmum perempuan, bukan kemudian mengingatkan imam dengan berkata subhanallah, tidak, tetapi dengan menepukkan tangan. Pahim tuh? Kita juga mengingat mengapa semua muadzin sholat itu adalah laki-laki. Tidak satu pun kita jumpai di semua negara muslim di dunia ini muadzin, orang yang memanggil adzan, adalah perempuan. Apakah ada jamaah yang dirahmati Allah? Maka disinilah ya, kita memahami bahwasannya sebuah makalah suara perempuan itu adalah aurat, dikhawatirkan terjadi ketertarikan lawan jenis yang kemudian menjurus pada meningkatnya hawa nafsu syahwat. Naudzubillahi min dzalik. Inilah bentuk saddud dzara'i ya, yaitu peran hukum agama Islam menutup semua celah-celah pada kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebuah tindakan preventif, sebuah tindakan antisipatif, sebuah tindakan pencegahan yang luar biasa. Disebutnya sebagai saddud dzari'ah atau saddud dzara'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih bahayanya kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal-hal detail tersebut? Banyak kita jumpai betapa misalnya sesuatu yang diawali dengan hubungan bebas, berpacaran, kemudian melakukan sesuatu pergaulan yang sangat tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang menjadi korban utamanya? Tentu adalah kaum Hawa, kaum perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Semoga menjadi keterangan yang manfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardahu. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب من قلوبنا على دينك وطاعتك ومحمدك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.